Sekarang supaya nggak bohong gimana nih ceritanya nih? Oh, saya pinjam, Mbak Andita pinjam. Aduh, sepurane ya, sekarang aku gak pegang uang. Ya memang gak pegang uang, uangnya di dompet. Ini tidak bohong, ini tidak dosa. Atau ayolah, pinjam. Aku saiki gak pegang uang, di dompet juga nggak punya, nggak ada, kosong. Di ATM banyak. Nah ini tidak bohong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil huril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Bapak Ibu sekalian, terkhusus Ibu Siti selaku pimpinan cabang Bank Pemerintah Daerah Jawa Timur, jangankan pada manusia, saya contohkan lagi yang lebih ringan lagi, kepada binatang, kucing, ayam, atau apalah begitu ya. Misalkan kucing ini kita bohongi dengan seolah-olah kita kasih makanan. Bus, mik. Dia kesini, ternyata nggak ada makanannya. Ini pun juga termasuk berdusta. Ini hati-hati loh Pak. Karena ini kunci. Ini kunci apa? Kunci kesuksesan tadi itu. Kita sekarang belum jadi orang baik. Ya baiknya level kita lah ya, tetapi untuk menjadi orang yang baik belum, anggap seperti itu. Nah, sementara untuk bisa menjadi orang yang terbaik, kita kadang nggak punya ilmu untuk melangkah ke sana, nggak punya kesempatan untuk terus belajar, misalkan ngaji secara detail agar paham hukum-hukum ini dan itu. Cukup rumusnya tadi itu, Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, dengan berkata benar. Dengan berkata benar. Termasuk menentukan arah hidup, Pak. Yang masih jomblo-jomblo termasuk bagaimana nanti dapat suami, dapat istri yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Pelihara. Kuncinya ini, qulu qawlan syadida. Pelihara kejujuran ucapan. Karena apa? Ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan membimbing, bahasanya orang sebutnya, Allah akan patepak a'malakum, perbuatan atau langkah hidup kalian. Jadi kalau misalkan bermaya, gimana ya saya ini kok masih seperti ini, sudah kuncinya tadi itu, perbaiki dari lesan. Karena dengan lesan tadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, jaminannya ketika kita sudah bertakwa beriman kepada Allah, menjaga lisan, nggak ngomong kalau nggak yang bener toh, meskipun dalam konteks guyon, bercanda, meskipun dalam konteks bercanda, apalagi dalam hal serius, apalagi dalam hal administrasi, apalagi dalam hal yang menyangkut kesejahteraan atau keselamatan orang lain, keselamatan diri dan orang lain, wajib jujur. Rumusnya tadi itu, agar kita memperoleh puncak kebaikan, puncak kesuksesan, qulu qawlan syadida, berkata perkataan-perkataan yang benar, meskipunlah dengan binatang, apalagi dengan manusia. Jaminan Allah apa tadi? Yuslih lakum a'malakum, dia Allah akan patepak, akan membimbing setiap langkah kalian.
Ya kalau Allah yang sudah patepak, yang punya anak-anak gadis, bapak-bapak sini, atau punya anak-anak terjaga yang belum menikah, kalau sudah Allah yang patepak, mana mungkin keliru? Mana mungkin keliru? Jadi awali, berangkat dari kebenaran ucapan, maka segalanya akan dipatepak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya ditepakkan, tidak hanya dibimbing di jalan atau di posisi-posisi yang tepat oleh Allah, kesalahan-kesalahan yang lalu oleh Allah diampuni. Wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Barang siapa, di dalam ayat Al-Ahzab 71 ini, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada meyakini, meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'adzim, maka dia akan memperoleh kesuksesan, keberhasilan yang gede, yang paripurna. Dalam konteks dunia ya bahagia, ya sehat, ya puncak karir yang cemerlang, ya kaya, ya anak banyak, misalkan. Mau anak banyak? Sekarang orang dibatasi. Anak banyak, bahagia dunia, dan tentunya bahagia di akhirat. Rasulullah pernah berbohong, Ustaz. Berbohong yang mana? Yang mana? Itu yang katanya ada orang mengejar-ngejar orang, kemudian Rasulullah mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Begitu orang yang ngejar datang, "Hai Muhammad, selama ini kau tidak pernah berdusta, pasti kau akan berkata jujur. Kamu lihat orang yang kesini tadi." Kemudian Rasulullah itu ceritanya gini, ketika ada seseorang dikejar-kejar oleh orang-orang, nggak tahu permasalahan apa, orang ini kemudian Rasulullah duduk-duduk di depan teras rumah beliau. Kemudian orang ini datang minta perlindungan, "Ya Rasulullah, saya dikejar-kejar ini." Ya sudah, setelah tahu permasalahannya, Rasulullah mempersilahkan masuk, Pak. Ya sudah, kamu masuk rumah. Setelah si fulan ini masuk rumah, Rasulullah berdiri maju beberapa langkah ke depan. Selang beberapa menit, beberapa puluh detik, orang-orang datang. Orang-orang rombongan ini mencari tadi itu dan bertanya seperti itu tadi. Jawaban Rasulullah apa? "Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang yang kalian cari." Ini bohong ya? Bohong enggak? Bohong enggak ya? Enggak bohong ini, Pak. Karena waktu Rasul melihat itu ketika Rasul masih duduk. Ketika orang sudah masuk, Rasul sudah nggak melihat, Rasul berdiri di depan, Rasul nggak melihat. Bohong seperti ini yang diperbolehkan. Ada teman yang resek, Pak, yang sukanya pinjam duit nggak kembali-kembalikan, yang dulu belum dibayar ya, pinjam lagi, atau pinjam banyak dibayar sebagian kecil, pinjam lagi, ditagih sulit. Sekarang supaya nggak bohong gimana nih ceritanya nih? Oh, saya pinjam, Mbak Andita pinjam, aduh sepurane ya, sekarang aku gak pegang uang. Ya memang gak pegang uang, uangnya di dompet. Ini gak bohong, ini tidak bohong, ini tidak dosa. Atau ayolah pinjam, aku saiki gak pegang uang, di dompet juga gak punya, gak ada, kosong, di ATM banyak. Nah ini tidak bohong, ini tidak bohong. Jadi untuk hal-hal yang memang mengharuskan kita mengelak dari sesuatu, kalaupun harus dengan berbohong, itu carilah kebohongan yang tetapi tidak bohong, untuk menghindari tadi itu, untuk menghindari perkataan-perkataan yang tidak benar tadi itu, jujur. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dengan Sayyidina Ali berjajar gini, Pak, radhiyallahu an, karamallahu wajhah, ada semangkok kurma, makan. Nah, Rasulullah iseng, guyon ke Ali, itu ke Sayyidina Ali, makan kurma, taruh di depannya Imam Ali, makan kurma, taruh di depannya Imam Ali. Semuanya sudah habis.
Semua masing-masing sahabat ini bekas biji kurmanya di depan masing-masing. Sayyidina Ali tentu 2 kali lipat banyaknya dari jatah yang diberikan. Rasulullah iseng, wahai saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, kiranya tidak ada orang yang lebih lapar dari orang yang paling banyak memakan buah kurma kali ini. Itu bekasnya paling banyak. Melirik Ali. Sayyidina Ali ini orang cerdas, Pak. Orang cerdas. Lalu sambil tersenyum, Sayyidina Ali juga, wahai sahabat-sahabat sekalian, kiranya tidak ada orang yang lebih lapar daripada orang yang memakan kurma dengan bijinya. Ketawa semua. Karena Rasulullah tidak ada bijinya di depannya. Wah, Masya Allah. Lalu dinobatkanlah Ali Sayyid Karamallahu wajhah, ketahuilah bahwa Ali ini adalah babul ilmi, pintunya ilmu, dan saya adalah kotanya ilmu. Ini guyonan-guyonan tetapi benar, guyonan tetapi tidak bohong. Mulai sekarang ya Pak, ini hal kecil, hal remeh, tapi membawa dampak yang dahsyat, karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu qaulan syadida. Kalau saling jujur, maka kita pribadi kita sebagai orang yang pemimpin di level masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagi wanita, bagi orang tua laki, orang tua laki ini kan yang wajib menikahkan putrinya. Apabila datang kepadamu seseorang yang meminang putrimu dan engkau yakin akan agama dan akhlaknya, maka berikanlah. Rumusnya 2. Kalau seseorang kepala rumah tangga itu jujur terhadap pensyariatan, terhadap akidahnya, terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memegang ini. Apabila datang kepadamu untuk meminang putrimu dan engkau yakin atas 2 hal tadi, agamanya, tentu agamanya, kemudian akhlaknya, 2 hal Pak, agama dan akhlaknya, maka berikanlah. Ini buat bapak-bapak ini. Jadi tidak dipersyaratkan apakah dia tampan, berkulit hitam atau berkulit putih, atau dari keturunan siapa, tidak. Berbeda dengan wanita. Laki-laki ini, laki-laki kalau mau meminang perempuan syaratnya 4, ya, lijamaliha, karena cantiknya, ya, siapa yang di sini yang masih ini, karena cantiknya. Kemudian 5 liha, kekayaannya, di ashabiha, keturunan siapa. Kemudian lidiniha, agamanya. Nah, seorang cowok yang jujur terhadap nilai-nilai ilahiyah akan mendasarkan pada ketentuan ini Pak. Fasfar fitat bidin taribat yadat. Dan apabila engkau mengambil yang keempat, yakni tentang agamanya, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan. Artinya syarat yang keempat bagi wanita tadi itu justru merupakan kunci. Apabila syarat yang keempat ini diambil, maka ketiga-tiganya akan ngikut. Jadi agak lebih rumit kalau memilih wanita itu. Kalau wali untuk menerima laki-laki tidak begitu rumit, asalkan yakin akidahnya, agamanya, dan akhlaknya, perbuatannya bagus, berikan. Masalah ekonomi, masalah yang lain-lain akan ngikut kalau agama dan akhlaknya itu bagus. Karena tidak satu melata, binatang melata pun yang diciptakan oleh Allah, tidak satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah kecuali sudah dijamin rezekinya. Nah, maka bagi wanita banyak yang seperti itu, yang kadang-kadang gelisah. Anak saya sendiri gelisah. Saya punya anak gadis, gelisah pernah. Gimana ini supaya dapat suami kelak yang ya, berangkat dari diri sendiri, perbaiki diri sendiri, siapkan diri sendiri sebaik-baiknya, karena Allah punya jaminan wanita yang baik hanya akan berjodoh dengan laki-laki yang baik. Sebaliknya seperti itu. Sebaliknya seperti itu. Di samping juga harus minta, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas juga harus minta.
Yang lama ngejomblo misalkan, ada doanya dari Al-Quran. Rabbi la tadharni farda wa antal khairul warithin. Ini agar apa? Agar yang datang kepada kita itu, yang Allah tunjukkan kepada kita itu adalah benar-benar kejujuran dari kita semua, benar-benar yang Allah, agar kejujuran kita mampu melihat bahwa itu memang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rumus-rumus seperti itu. Dan sekali lagi, ketika kita saat ini belum merasa menjadi orang yang terbaik, padahal kita diharuskan menjadi orang yang jujur, yang amanah, yang hanya dengan jujur dan amanah itu kelak kita akan memperoleh pencapaian yang fauzan azim tadi itu, yang keberhasilan yang paripurna tadi itu, keberhasilan yang dahsyat, yang terbesar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dunianya serba kecukupan, serba bahagia, jauh dari penyakit. Kalaupun mati, nggak usah sakit, langsung mati. Ya, saya nggak berani mengatakan di sini jangan langsung mati, Pak ya. Saya kemarin ada sahabat, ada teman yang baru 2 minggu itu sholat di tempat saya 2 kali. Pas hari-hari ini saya di Jember. Kemarin dikabari untuk rawat jenazah. Ternyata teman saya itu nggak sakit, Pak. Jadi karena maut itu datang tidak disangka-sangka, maka mau kapan lagi kita memulai untuk memperoleh pencapaian yang optimal itu, kalau tidak mulai sekarang? Mudah-mudahan keluar dari majelis ini nanti kita betul-betul ingat bahwa kesuksesan besar, kecemerlangan karir kita, kelancaran usaha kita, jodoh kita dan lain sebagainya dimulai dari kebenaran ucapan. Qulu qaulan syadida. Sehingga kita akan dibimbing oleh Allah. Inna sidqa yahdi ilal bir tadi. Kejujuran, kebenaran ucapan akan mengantarkan, Allah akan patepak kita di ranah-ranah kebaikan yang paripurna, kebaikan prestasi yang baik, dan kebaikan yang paripurna tadi itu mengantarkan kepada puncak karir, baik karir dunia maupun karir di akhirat. Itu pasti, hukumnya tidak lagi kira-kira, karena Al-Quran itu sifatnya la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jadi kalau ada konsep Al-Quran seperti ini, seperti Al-Ahzab 70-71 ini, nanti bisa dibuka ulang, dicari tafsirnya, cari penjelasannya lebih lanjut. Atau kalau mau lebih detail nanti tentang suatu hal, minta Bu Retno yang mana gitu? Nggak hadir. Minta Bu Retno nomor WA saya atau channel YouTube saya misalkan, bisa di situ berinteraksi. Bisa sangat detail kita terbimbing oleh Allah dari tapak ke tapak kaki kita, sehingga kita bisa mencapai prestasi yang optimal. Tidak saja nanti membanggakan kepala cabang, tidak saja membanggakan kepala wilayah, tapi dibanggakan oleh para malaikat di langit dan di bumi, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di padang mahsyar di hadapan seluruh makhluk yang di sana semua menyaksikan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, mudah-mudahan Allah bimbing hati kita dengan syarat tadi itu, jaga ucapan kita, kebaikan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa inda hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir di sini, semua yang berkumpul di hari Ba'anmu ini, mengharapkan pertolongan, mengharapkan bimbingan, mengharapkan panduan, mengharapkan keselamatan darimu ya Allah. Sesungguhnya kami semua adalah orang-orang yang zalim atas diri kami sendiri ya Allah. Apabila Engkau tidak ampuni dan bimbing kami, maka kami sungguh menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan dan bimbinglah kami, tuntunlah kami setapak demi setapak untuk memperoleh kebahagiaan, memperoleh kebaikan di dunia sekaligus kelak kebaikan di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami di sini yang sudah berkeluarga dan sudah beranak pinak, berikanlah kami kebahagiaan dari keluarga kami ya Allah. Jadikanlah suami, jadikanlah istri, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati apabila kami pandang atas cahaya darimu ya Allah. Dan jadikanlah kami, anak-anak kami, suami, istri, cucu-cucu kami, keturunan kami kelak ya Allah, menjadi imam, menjadi panutan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa ya Allah. Demikian pula kami yang belum berkeluarga ya Allah, tuntunkanlah, tunjukkanlah, apabila masih jauh dekatkanlah ya Allah, dan apabila masih ada kesulitan-kesulitan mudahkanlah ya Allah. Dan aku berserah, kami berserah kepadamu atas pilihan dan ketetapanmu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya Allah, Engkau yang maha suci dari segala keburukan sekecil apapun ya Allah. Kami yang diamanahi karir, kami yang diamanahi pekerjaan, berikanlah tuntunan kepada kami ya Allah, agar kami bisa meneladani Nabi kami yang saat ini kami peringati kelahiran beliau ya Allah, agar kami menjadi insan-insan yang amanah, yang amin, yang bisa dipercaya, sehingga bisa menciptakan keamanan di segala bidang, di segala level ya Allah. Dan jadikanlah karir kami karir yang berkah ya Allah. Dan apabila kami masih berkubang dalam kesalahan ya Allah, bimbinglah ucapan kami, karena janjimu adalah apabila kami mampu menjaga ucapan dalam kebenaran, maka Engkau akan membimbing, menuntun kami di jalan kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kami ke surgamu kelak ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.